Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabto Rintoko dengan kode NIM 222520068 kelas TIA semester 2. Akan menjelaskan pendapat para ahli tentang pengertian organisasi dan arsitektur komputer. Menurut Dugan, definisi arsitektur komputer adalah studi tentang struktur, organisasi, implementasi, dan performa komputer. Struktur yang dimaksud adalah penataan bagian-bagian statis komputer. Organisasi merupakan interaksi dinamis antara bagian-bagian komputer dan sistem kontrolnya. Implementasi berarti sebagai desain atau perancangan dari suatu bagian yang spesifik, sedangkan performa maksudnya adalah suatu kemampuan dari keseluruhan sistem maupun berkomponen dari komputer. Sedangkan menurut Charty and Hutabri, arsitektur komputer merujuk pada atribut sistem yang visible untuk programmer, atau dengan kata lain atribut-atribut yang memiliki dampak langsung pada eksekusi logis suatu program. Contoh dari atribut yang dimaksud meliputi set instruksi, jumlah bit yang digunakan untuk mewakili berbagai jenis data, misalnya angka, karakter, mekanisme I/O, input-output, dan teknik untuk pengalamatan memori. Arsitektur komputer adalah organisasi internal dari komputer dalam bentuk abstrak yang mendefinisikan kemampuan dari komputer dan model programnya. Clemens. Bagian-bagian komputer. Power Supply Unit atau PSU adalah komponen yang mengkonversi listrik arus AC menjadi DC bervoltase rendah sehingga bisa dijadikan sebagai sumber daya bagi semua komponen komputer. Motherboard adalah papan sirkuit terintegrasi yang menjadi komponen utama dari sebuah komputer. Fungsi motherboard adalah menghubungkan seluruh komponen komputer seperti CPU, RAM, CD, DVD-ROM, hard disk, SSD, serta berbagai port dan slot ekspansi. CPU atau yang lebih dikenal sebagai prosesor merupakan otak dari komputer. CPU bertugas melakukan kalkulasi setiap perintah yang dijalankan di komputer. Untuk mencegah overheat, CPU biasanya dilengkapi heatsink dan kipas. Beberapa CPU juga ada yang dilengkapi sistem water cooling. Sebagai CPU modern saat ini sudah dilengkapi dengan GPU. Chipset fungsinya adalah sebagai penghubung komunikasi antara CPU dan komponen komputer lain seperti RAM. Tugasnya adalah menyimpan data dan berbagai proses agar bisa diakses dengan sangat cepat oleh CPU atau komponen komputer lainnya. Idealnya semakin besar jumlah RAM, maka komputer akan semakin cepat karena semakin besarnya kapasitas RAM untuk menyimpan data dan proses. Kartu grafis atau yang disebut VGA, komponen komputer yang bertugas memproses grafis. Mayoritas pengguna komputer hanya memerlukan GPU internal, tetapi gamer, animator, dan desainer memerlukan dedikasi GPU yang memiliki kapasitas besar sehingga bisa memproses grafis yang berat. ROM adalah tempat yang disimpannya firmware, BIOS, dan pengaturannya. Komputer modern terbaru saat ini mayoritas sudah menggunakan UEFI dan tidak lagi menggunakan BIOS. Baterai CMOS ini merupakan daya bagi chip BIOS sehingga pengaturan BIOS dan tanggal tidak hilang dan tetap berjalan meskipun komputer dimatikan. Bus ini adalah slot yang bisa menghubungkan berbagai card seperti external graphic card, sound card ke motherboard. Sound card. Hampir semua motherboard memiliki sound card internal untuk memproses suara. Namun demikian, pengguna bisa menambahkan juga sound card eksternal jika memang dibutuhkan untuk keperluan tertentu. Hard disk adalah media penyimpanan yang bisa digunakan untuk menyimpan data, termasuk juga sistem operasi selain HDD konvensional atau SSD. Juga sudah populer digunakan terutama di laptop, netbook, atau PC portable lainnya. Perbedaan komputer dari generasi pertama hingga saat ini. Tahun 1946 merupakan tahun diciptakan komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatan. Tabung yang digunakan sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek karena cepat sekali panas ketika dipakai.
Selain itu, komponen ini membutuhkan daya listrik yang sangat besar dalam pengoperasiannya. Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC) merupakan salah satu contoh komputer generasi yang pertama. Komputer generasi pertamanya diciptakan oleh G. Presper Eckert dan John McCauley di University of Pennsylvania. Mereka berdua membangun ENIAC dengan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki, mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Sedangkan komputer yang kita pakai sekarang merupakan komputer generasi keempat yang mana dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Intel menjadi sebuah perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor karena mereka berhasil menciptakan Intel 4004 yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer. Perusahaan dari Intel berhasil menggantikan perangkat komputer yang memiliki ukuran yang besar menjadi sangat kecil sehingga menjadikannya lebih efisien. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.